Bekonang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojoloban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Desa yang terkenal sebagai produsen minuman beralkohol ciu ini merupakan sentra produksi alkohol medis yang berbahan dasar ciu. Namun, ciu yang merupakan bahan baku alkohol medis masih dikonsumsi sebagai bagian dari budaya dan bahkan masih diperdagangkan. Meskipun ini sudah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tiga orang di Yogyakarta tewas akibat pesta minuman keras oplosan. Jumlah korban tewas akibat minuman keras oplosan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur bertambah menjadi 8 orang. Tiga orang warga di Yogyakarta tewas usai pesta minuman keras oplosan. Akibat miras oplosan jenis ciu bekonang, polisi mendapati laporan 6 nyawa melayang usai berpesta miras. Nah, dari sini itu selama ini belum ada yang meninggal karena minuman ini. Asalkan jangan dicampur dengan kimia, nggak boleh. Ya, dicampur dengan yang lain. Industri alkohol itu bermula dari industri ciu. Sudah ada sejak zaman penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun Jepang sudah ada. Pada waktu itu selama beberapa tahun hanya dikonsumsi untuk kebutuhan minuman. Awal-awalnya kan ciu kan untuk alkohol, ya. Jadi untuk kepentingan medis, terus pembersih, kosmetik, saus rokok. Jadi ada izinnya dari pemerintah daerah setempat, dari Deperindak yang ngasih izin alkohol itu. Tapi selain kosmetik kan, selain untuk medis kan dijual juga di sini, masih ngejual yang buat minum kan? Iya. Itu tuh masih banyak gak sih sebenarnya minat yang untuk beli untuk diminum? Masih banyak, ya. Ada. Jadi kan dari fermentasi tetes tebu, dari bahan baku tetes tebu dari pabrik gula, terus difermentasi. Setelah itu kan didistilasi yang pertama, hasilnya adalah ciu. Menjadi pertama 10%, 20%, 30%. Nah inilah 30% ini namanya ciu. Nah sebelum sampai ke 70% atau 90% namanya alkohol gitu. Tapi 30% namanya ciu itu, yang kadang-kadang disalahgunakan oleh pengrajin maupun konsumen. 30% aja laku. Jadi kadang-kadang kalau alkohol di rumah sakit yang diperlukan adalah 70%. Sama 90%, belum sampai ke 70% atau 90% udah habis di 30%. Nah itu oknum loh ya dari pemerintah desa. Tetap kita sebetulnya nggak tidak menghendaki dibuat ciu itu tadi. Tetap izinnya sampai kemanapun adalah pembuatan alkohol. Aturannya ya tadi, pertama harus diproses bahkan sesuai dengan perizinannya. Jadi kalau orang membuat ciu tidak dilanjutkan menjadi alkohol itu merupakan pelanggaran. Apa yang bikin Bapak bertahan tetap menjual ciu yang untuk dikonsumsi? Ya kita kan untuk menopang hidup itu ya, namanya orang kerja, kan kita sudah punya pekerjaan itu sudah terima kasih, sudah bersyukur. Ya jadi kalau kita jual ciu kan ya yang orang-orang tertentu saja, orang-orang yang biasa langganan, ya bisa untuk konsumsi tapi sedikit, nggak banyak-banyak.
ada gak Pak langganan, maksudnya kayak pembeli tetap untuk ciu yang untuk dikonsumsi? Ya ada. Itu dari kota mana aja biasanya? Yogyakarta, Semarang, yang juga sampai ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Proses dari pengiriman ke sini untuk ke tempat yang ditujunya gimana? Ya caranya kita titipkan transport itu ya, ekspedisi bisa, terus bis gitu, bis ekspres tuh. Untuk medis atau untuk dikonsumsi sebenarnya untungnya lebih banyak mana Pak? Untungnya ya umpama kita yang jualan ciu untuk konsumsi itu kan cepat, jadi jualnya tuh lebih mudah gitu. Jadi langsung jual. Umpama kita butuh uang kan bisa langsung dapat uang. Kalau ke alkohol itu dari ciu tadi masih distilasi lagi ke setengah alkohol, distilasi lagi ke alkohol. Jadi kan harus nunggu. Kalau sudah jadi alkohol, jualnya masih nunggu lagi gitu. Ya, kalau pemerintah itu kan sudah memberi izin lah. Itu izinnya itu adalah pembuatan alkohol. Otomatis dari pemerintah mendorong dan membantu untuk membantu masyarakat, untuk membantu fasilitas apapun, untuk pembuangan limbahnya. Karena adalah itu home industri yang perlu dikembangkan. Itu baik dari Disperindak maupun dari lingkungan hidup LH. Itu kerjasama terus mendampingi itu dengan catatan sesuai dengan izinnya loh, alkohol loh. Nah, tapi kadang-kadang tadi kita depan yang 30% aja dah itu. Makanya dari pemerintah sendiri tuh tiap 3 bulan sekali mengadakan pembinaan tentang ayolah memperbesar industri alkohol itu supaya, tapi ya sudah terkenal pembuatan alkohol, ada perusahaan Tirta apa itu pembuatan alkohol banyak. Tapi tadi itu saya bilang yang 30% itu oknum loh ya, bukan izinnya dari pemerintah itu pembuatan ciu. Kalau dari masyarakat sini ya berarti istilahnya ya karena ini turun temurun, apa masih dikonsumsi nggak? Ya masih dikonsumsi. Ciunya. Iya. Banyak orang yang menjual ciunya daripada alkoholnya. Apakah ada masukan gitu dari pengrajin di sini gitu yang kayak berharap bahwa ciu ini berharap ciu ini dilegalkan sebagai minuman gitu seperti kayak arak Bali? Itu ada. Bahkan dari para perajin tidak ada, namun dari Dinas Pariwisata. Dari Dinas Pariwisata menghendaki supaya ciu sebagai minuman tradisional ini dilegalkan. Itu dari Dinas Pariwisata. Memang itu ilegal. Namanya ciu itu ilegal. Tidak berani pemerintah melegalitaskan minuman ciu, tidak ada. Tadi saya cerita dari awal kan bilang dari 10% disuling pakai penyulingan, ini 10%, suling lagi 20%, disuling lagi 30%. Nah ini ada 30% inilah. Padahal ini masih proses untuk menuju ke 70% maupun 90%. Tapi di 30% udah kadang-kadang habis di sini belum. Jadi para perajin itu tidak ada permintaan, tetapi dia tetap pelanggaran itu. Melanggar itu. Suatu contoh ya, menjual ciu di tempat-tempat botol aqua. Apakah pemerintah mengetahui hal ini gitu Pak? Sebenarnya yang tahu itu dari pihak kepolisian. Sebenarnya, tetapi dari pihak kepolisian sendiri ya pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tapi pernah nggak kayak bisa dirazia gitu Pak? Belum pernah sampai sini, kecuali yang belum punya usaha itu. Dulu yang rahasia itu polisi, sekarang kan Satpol PP yang sering rahasia gitu. Kalau sini belum pernah si rahasia, ya. Soalnya dia tahu izin alkohol juga. Kalau
dilihat itu juga ada peralatannya yang untuk alkohol itu. Ya, kedepannya sebetulnya kita sesuai dengan dari awal pembuatan alkohol itu betul-betul kita dukung, karena bagaimanapun akan meningkatkan taraf hidup per kapita dari masyarakat desa, dan kemudian dari masyarakat pembuat alkohol itu sekarang sudah beralih, dalam arti beralih bukan meninggalkan ini, tetap kita membeli sawah di petani, jadi akhirnya dia juga ini buat petaninya juga itu. Harapan kita memang masyarakat Bekonang bisa baik lah. Dari harapan Pak Anung sendiri ini gimana Pak? Itu gimana? Ya harapan saya mudah-mudahan pemerintah bisa menyelesaikan minuman tradisional ini itu dijual bebas, asalkan juga punya izin. Jadi kalau izinnya mati ya harus diperpanjang itu. Harapan saya sama pemerintah gitu. Melekatnya budaya konsumsi ciu di desa Bekonang membuat para pengrajin masih memperdagangkan ciu untuk dikonsumsi dengan alasan lebih cepat penjualannya dibandingkan menjual alkohol medis. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur konsumsi dan distribusi ciu sebagai minuman beralkohol tradisional sungguh sangat membatasi konsumsi dan menghilangkan jati diri para pengrajin di desa Bekonang. Para pengrajin ciu di desa Bekonang sangat berharap untuk pemerintah dapat menjadikan ciu Bekonang sebagai salah satu minuman beralkohol tradisional dari Indonesia dan menghapuskan stigma buruk terhadap minuman beralkohol tradisional yang kerap dikaitkan dengan